Sesuai soal yang ada di sini, kita akan mencoba untuk soal A, menentukan fungsi percepatan, kecepatan, dan posisi untuk masing-masing bola B dan A. Bola A diketahui bahwa dia mengalami gerak jatuh bebas yang bisa memanfaatkan rumus seperti ini, dan B juga sama. Dia dilempar bolanya vertikal ke atas. Nah, untuk menentukan A, soal nomor A, aku akan mencoba untuk menganalisis bola yang A dulu. Nah, untuk menentukan fungsi posisi, kita tinggal memanfaatkan rumus ini saja sebenarnya, yaitu YA sama dengan V 0A. Aku langsung masukkan saja V 0A kali T, mengingat bahwa tidak ada informasi mengenai kecepatan ketika dia turun, berarti dia 0. Kita anggap saja 0 maksudnya, berarti 0 dikali T 0, terus ada Y0A dulu. Y0A itu berarti ketinggian awal dia itu setinggi gedung ini, artinya kita H, dan kemudian ada setengah GT kuadrat. Pertanyaannya mau plus atau minus setengah GT kuadratnya. Nah, kita tinggal bikin acuan saja terlebih dahulu. Acuannya adalah, anggaplah jika kecepatannya itu naik ke atas, maaf ini miring, kecepatannya ke atas, maka kita anggap dia sebagai plus. Jika kecepatan suatu objek itu turun akibat suatu kecepatan yang mengarah dia untuk turun, yang mendorong dia untuk turun, maka ini disebut minus. Mengingat bahwa GT kuadrat, G ini adalah suatu kecepatan gravitasi yang selalu menarik kita ke pusat bumi alias ke bawah, maka dia membawa objek ke arah bawah, sehingga dia harus bernilai minus. Berarti disebutkan bahwa dia menjadi minus setengah GT kuadrat. Ini adalah nilai fungsi percepatannya, fungsi posisinya. Ini G-nya aku anggap 10, berarti 5T kuadrat. Ini adalah fungsi posisi. Kemudian untuk kecepatan, semudah itu saja, kita tinggal turunkan persamaan ini, mengingat bahwa kecepatan adalah turunan dari posisi, sehingga VA sama dengan DYA per DT. Kita turunkan, karena ini tidak ada T, kita coret habis, kemudian minus 5T kuadrat, T nya turun ke bawah jadi minus 10T. Ini adalah ilmu dari turunan derivatif. Kemudian percepatan adalah turunan dari kecepatan, sehingga kita tinggal turunkan lagi sekali lagi. Ini karena sudah T-nya tinggal 1, dia minus 10 dikali 1, T-nya habis, minus 10 dikali 1 sama dengan minus 10. Berarti ini adalah fungsi dari percepatan dari bola A. Lanjut ke bola B, tidak terlalu jauh beda. YB itu adalah fungsi posisinya. V0B, karena dari soal itu katanya dia V0B senilai 15, maka 15 dikali T minus setengah GT kuadrat, karena sudah kita ini ya tadi ya, turun ya, 5T kuadrat, terus plus Y0B. Y0B itu ketinggian awal, karena dimulai dari bawah berarti 0. Nah, tadi di GT 15 minus 10T, kemudian kita turunan dari sekarang minus 10. Saya angkaan ini merupakan jawaban dari soal A. Kemudian lanjut ke B, ditanyakan waktu dan ketinggian dari saat kedua bola bertemu. Artinya kalau ketika kedua bola bertemu, mereka berada di ketinggian yang sama. Artinya YA sama dengan YB. YA sama dengan YB. Nah, kita substitusikan persamaan yang ini dengan persamaan yang ini. Berarti H min 5T kuadrat sama dengan 15T min 5T kuadrat. Ini pindah ruas, coret, H sama dengan 15T. Ini belum cukup ya untuk menemukan jawabannya. Jadi kita manfaatkan persamaan yang tadi dibilang. T-nya sama, VA sama dengan 4VB. Nah, kita substitusikan rumus tadi, VA sama dengan 4VB. Rumus yang VA itu tadi sekitar minus 10T, dan untuk yang VB itu sekitar 15 minus 10T. Nah, berarti minus 10T, maka kita substitusikan persamaan fungsinya, minus 10T, kita pindah ruas dan lain sebagainya, dia akan menghasilkan 10T 60 minus 40T, berarti T-nya sama dengan 1,2 guys. Ini jawabannya, T sama dengan 1,2. Nah, sekarang kita tinggal menentukan posisi mereka di mana, alias Y-nya berapa. Nah, pilih Y ya atau YB terserah, karena mereka posisinya masih sama kan, angkanya nilainya sama. Misalnya YA-nya itu aku mau YB. YB itu sama dengan 15T min 15T min 5T kuadrat. Ya, nah sekarang substitusikan 15 dikali 1,2, 5T 1,2 kuadrat. Yang hasilnya sekitar
11,02 meter. Nah, ini adalah posisi mereka ketika ketinggian yang sama. Nah, sekarang yang C, dia ingin tahu ketinggian dari gedung. Nah, mengingat tadi sebenarnya kita udah tahu waktu mereka tuh 1,2, maka kita tinggal memanfaatkan rumus H sama dengan 15 kali T ini. H sama dengan 15 kali T. H ini adalah ketinggian gedung ya. Nah, 15 dikali 1,2 berarti sekitar 15 3/4 berarti sekitar 18,37 meter. Ini adalah ketinggian dari gedung ya.